Israel, Amerika hingga PBB kecam rencana Indonesia kirim pasukan hingga bantuan militer ke Gaza. Menlu Retno malah makin berani tambah bantuan ke Palestina hingga 3 kali lipat. Saya menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap UNRWA, maka Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kontribusi sukarela sebesar 3 kali lipat kepada UNRWA. Perdana Menteri Israel menyatakan rasa keberatannya atas dukungan pemerintah Indonesia yang berencana memberikan bantuan langsung kepada pemerintahan Hamas di Gaza, Palestina. Keputusan Indonesia ini rupanya telah membuat banyak sekutu Israel semakin geram. Sebelumnya, dilansir dari Antara, pemerintah Indonesia diketahui telah berjanji akan menambah jumlah kontribusi kepada Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, hingga 3 kali lipat. Komitmen itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di Jenewa, Swiss, pada Rabu, 13/12. Saya sampaikan, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap UNRWA, maka Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kontribusi kami bagi kemerdekaan Palestina sebesar 3 kali lipat kepada UNRWA, tutur Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring, terkait pertemuannya dengan Lazzarini. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengatakan sangat terganggu dengan keputusan Indonesia untuk membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Tak hanya itu, Israel bahkan mendesak Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa bekerja sama dengan Hamas ataupun pejuang Palestina tidak dapat diterima. Pernyataan Netanyahu ini dilontarkan pada Selasa lalu dan mewakili rasa kemarahan pemerintah Israel. Dilansir dari Al Jazeera, Israel pun merasa frustasi karena para pejuang Palestina akan menerima bantuan yang luar biasa besar dari Indonesia. Hamas juga diyakini telah mendapatkan dukungan militer dari dunia internasional, khususnya negara-negara mayoritas Muslim, seperti Lebanon, Iran, Irak, Mesir, dan secara mengejutkan Indonesia pun kini tak malu-malu lagi menyatakan dukungan penuhnya untuk perjuangan Hamas dalam melawan tentara Zionis Israel di Gaza. Sebelumnya, Israel telah mendesak agar dunia internasional dan PBB tidak terburu-buru memberikan dukungan kepada Hamas yang berkuasa penuh di jalur Gaza sejak 2007. Saya benar-benar terganggu dengan pengumuman dari Menteri Luar Negeri Indonesia yang menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan Palestina yang didukung oleh Hamas, kata Netanyahu. Semua yang ingin mencari perdamaian harus menolak perlawanan Presiden Abbas dan Hamas, dan menurut saya Indonesia harus dihukum karena telah mendukung kelompok berbahaya yang melakukan tindakan terorisme pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Kepada Presiden Indonesia bahwa kesepakatannya dengan Hamas yang merupakan kelompok terorisme benar-benar tidak dapat diterima, jelasnya. Netanyahu mendesak dunia internasional untuk mengecam pemerintahan Indonesia karena mendukung Hamas dan para pejuang kemerdekaan Palestina. Karena Hamas dinilai memiliki tujuan akan menghancurkan Israel, sedangkan Menteri Intelijen Israel menyatakan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia terdiri dari para teknokrat daripada politisi hanyalah suatu alasan untuk mempermudah kesepakatan diplomatis Indonesia. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Sementara itu, PBB tidak menyambut baik rencana bantuan Indonesia untuk para pejuang kemerdekaan Palestina. Amerika bahkan menyatakan menolak untuk memberikan dukungan guna mempersatukan tepi barat dan jalur Gaza. Amerika telah menekankan perlunya pemisahan antara Gaza dan tepi barat. Hal ini pula yang kini menjadi agenda utama Israel di PBB. Menanggapi tekanan hebat dari Amerika, Menlu Retno Marsudi menuduh AS dan Israel sengaja ingin memanfaatkan PBB untuk merusak persatuan Palestina. Retno bahkan menuduh AS dan Israel sengaja tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Palestina dan melanjutkan memberikan dana bantuan, hanya agar rencana untuk pemisahan wilayah Gaza dengan Palestina bisa disetujui otoritas Palestina. Lanjut Retno,
Israel juga disebut menuntut Palestina mengakui kedaulatan Israel atas seluruh tanah Palestina yang kini dikuasai Hamas. Netanyahu sebelumnya juga mengatakan kabinet perangnya berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut. Indonesia pun juga menyambut baik deklarasi Presiden Abbas bahwa pemerintahan barunya berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Hamas di Gaza, serta menolak pengakuan kedaulatan Israel di Gaza. Dalam pernyataan pers tahunan 2023 pada Januari lalu, Retno juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk dengan memberikan bantuan yang alokasinya mencapai 3 miliar rupiah dolar per tahun. Bantuan super besar ini tentu akan memperkuat posisi Hamas di jalur Gaza, di mana Hamas dapat memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk kembali memperkuat kekuatan tempurnya, yang pasti digunakan untuk menghancurkan Israel. Inilah alasan besar kenapa pemerintah Israel sangat marah mendengar rencana Indonesia yang akan mengirimkan bantuan hingga 3 kali lipat bagi pemerintah Gaza yang dikuasai Hamas. Hamas juga mengharapkan Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya agar dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terus dapat diperoleh dari negara lain, tutur salah satu juru bicara pejuang Palestina. Karena itu, akar masalahnya harus kita selesaikan. Saya ingatkan bahwa kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang dan konflik dan menghormati hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional. Kewajiban ini juga berlaku untuk Palestina. Rakyat Palestina telah terusir dari rumah dan tanah mereka. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tanah mereka direbut dan diambil. Dan sekarang rakyat Gaza menjalani mimpi buruk mereka karena upaya untuk gencatan senjata terus menghadapi hambatan. Pertemuan seperti ini saya lakukan dari waktu ke waktu pada saat saya berada di Jenewa. Selain untuk memperkuat networking, forum seperti ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan tukar pikiran secara terbuka mengenai satu isu, kali ini adalah mengenai Gaza. Mereka sangat menghargai peran aktif Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah di Gaza, dan semua sepakat mengenai pentingnya gencatan senjata, dan mereka juga menghargai diplomatic efforts yang dilakukan Indonesia bersama dengan beberapa Menteri Luar Negeri OKI. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Menteri Luar Negeri Iran. Ini adalah pertemuan ketiga saya sejak Oktober di Jeddah, November di New York, dan sekarang di Jenewa. Kami membicarakan situasi di Gaza dan sepakat mengenai pentingnya ceasefire. Tanpa ceasefire tidak akan mungkin terjadi perbaikan situasi di Gaza. Kita juga sepakat untuk bekerja sama membantu Palestina. Iran menyampaikan rencana penyelenggaraan High Level Consultative Conference on Palestine di Teheran pada tanggal 23 Desember. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Komisioner Jenderal UNRWA. Saya kembali bahas mengenai situasi di Gaza. Rekan-rekan, UNRWA baru saja mengeluarkan laporan pada tanggal 12 Desember, di mana semua saya menyampaikan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap UNRWA, maka Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kontribusi sukarela sebesar